Halo teman-temanku, selamat sore. Hari ini saya datang ke Dr. Ekres di sini mau periksa gigi saya. Kemarin kita dental ya. Ya saya begini. Kemarin kita kan datang nih, udah hampir berapa, Dok? 2 bulan ya. Iya. 2 bulan. Sebelum itu kita kenalin dong, Dok. Namanya siapa? Halo, saya dengan Dokter Gigi Caroline di Ekles Dental Clinic Fluid. Dok, kemarin kita udah hampir 2 bulan ya. Iya, jadi udah hampir 2 bulan. Kemarin dilakukan treatment scaling dan juga bleaching. Bleaching ya. Iya. Dok, saya mau tanya nih, biasa bleaching itu tahan berapa lama ya? Nah, jadi sebenarnya bleaching itu kan dia fungsinya hanya memutihkan gigi untuk kembali ke warna naturalnya. Jadi sebenarnya bleaching itu kan pada awalnya kan gigi kita tuh kan lahirnya pasti putih ya. Iya. Secara natural tuh gigi manusia tuh pasti putih. Nah, setelah itu kita pakai nih kehidupan sehari-hari, konsumsi makanan minuman berwarna, konsumsi minuman-minuman pekat kayak teh, kopi. Nah, itu pasti warna gigi kita berubah. Ada yang jadi coklat, kalau merokok masih jadi tambah coklat, tambah kuning kayak gitu. Jadi bleaching itu fungsinya tuh cuman untuk mengembalikan warna gigi ke warna naturalnya. Jadi kembali ke sewarna natural mungkin. Jadi bukan jadi kayak putih tembok, bukan jadi kayak putih cat gitu. Nah, bleaching itu sebenarnya bertahan 4 sampai 6 bulan tergantung dari bagaimana pasien menjaga kesehatan gigi dan mulutnya lagi. Kalau tidak ada pertanggungjawaban juga dari dokter gigi kalau memang pasiennya tiap hari ngopi, tiap hari ngerokok, itu pasti warnanya akan cepat kembali lagi, cepat kembali kuning lagi, cepat kembali warnanya coklat lagi kayak gitu. Cuman kalau memang pasiennya juga mau menjaga, lalu teknik bleachingnya dilakukan dengan benar, pasti bleaching itu bisa bertahan hingga 6 bulan atau bahkan lebih. Oh gitu ya. Nanti coba lihat gigi saya. Nanti coba kita cek ya. Sekarang saya bawa Fran nih, teman saya nih. Katanya kemarin giginya ada sedikit kurang bagus ya. Iya, kayaknya kurang seger aja nafasnya sekarang kalau Cat. Jadi gitu. pengen kalau aku lihat-lihat sih kayak harusnya banyak karang gigi nih. Jadi pengen supaya nafas lebih seger lagi. Pantasan kemarin saya lihat sama pacar kamu ngomong tuh pacar kamu begini-gini, atau napasnya kurang bagus ya. Nafas nggak segar tuh juga bisa mempengaruhi keseharian. Oh gitu. iya, Dok, tolong jelasin dong bagaimana kenapa napas bisa kadang bisa bau tuh apa? Nah, sebenarnya nafas nggak segar tuh sesimpel karena di rongga mulut kita, dalam mulut kita tuh kotor gitu, kotor, gitu ya? banyak karang, banyak sisa makanan yang akhirnya mengeras bersatu dengan air liur kita, bersatu dengan bakteri-bakteri yang ada di mulut, akhirnya dia menjadi karang gigi gitu. Awalnya mungkin plak, bisa hilang pakai sikat gigi, tapi kalau udah karang gigi, nah itu makanya kenapa harus rutin ke kontrol dokter gigi 4 sampai 6 bulan sekali gitu. Karena harus dilakukan pemeriksaan, pembersihan karang gigi atau yang kita kenal dengan istilah scaling. Oh gitu. Kadang-kadang kalau giginya ada yang lubang-lubang itu penyakit dari mana? Itu kenapa bisa ada lubang-lubang itu? Iya, jadi lubang itu sebenarnya gini. Jadi di dalam rongga mulut tuh ada keseimbangan yang namanya keseimbangan. Jadi ada proses yang namanya istilah medisnya adalah remineralisasi dan juga demineralisasi. Nah, kalau kondisinya itu rongga mulut kita terlalu asam, pH-nya terlalu di bawah 5,5, nah itulah yang bisa menyebabkan lubang gigi gitu. Jadi semuanya itu di dalam rongga mulut juga ada keseimbangan. Kalau keseimbangan itu tidak terjaga, kondisinya terlalu asam, kuman-kuman jadi happy juga untuk hidup, itu yang menyebabkan dapat terjadinya lubang gigi. Oh gitu ya. Seperti itu. Makanya sebenarnya untuk menjaga semuanya itu langkah paling awal adalah rutin kontrol ke dokter gigi dan juga melakukan scaling. Gitu ya. Ya, itu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan. Oh Dok, saya mau tanya lagi. Kadang-kadang kita kalau minum air dingin, kenapa gigi kita kalau minum kan langsung kayaknya ngiru gitu. Nah, itu kenapa? Itu Jadi, tanda-tanda kenapa? sebenarnya kalau ngilu itu gini, gigi tuh kan ada berlapis-lapis ya. Istilahnya kita nggak usah ngomongin secara medis ya, tapi logikanya gini aja. Kalau lapisan paling luarnya aja udah nggak sehat, otomatis dia pasti sensitif. Gitu, sama aja kayak kulit kita nih. Kulit kita misalnya lagi luka, kena cuka ibarat kata ya, atau kena apa deh, kita kasih betadine aja kita menjerit kan, perih, sensitif gitu. Jadi sama logikanya, kenapa ya gigi kita sering ngilu? Oh, berarti lapisan luar gigi kamu udah nggak sehat gitu. Kenapa nggak sehat? Mungkin ada lubang-lubang kecil, mungkin di situ juga kesehatan rongga mulut udah nggak terjaga, udah nggak stabil gitu. Jadi semuanya memang awalnya kalau udah nggak stabil, udah banyak karang gigi tuh udah pasti jadi masalah di mana-mana. Oh gitu. Kalau andai kata kalau begini, bagaimana ditanganin? Kalau untuk gigi sensitif atau semuanya itu awalnya adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Oh gitu ya. Paling awal kontrol rutin gitu. Dan setelah itu kan kita bisa lihat nih, oh ada lubang, karena banyak banget lubang-lubang nggak kasat mata. Iya. Banyak banget lubang-lubang tuh awalnya tuh kecil gitu. Jadi memang kita harus percaya bahwa lubang itu awalnya nggak ada yang langsung besar, itu nggak ada sama sekali. Oh gitu ya. Mungkin kadang kita dikasih tahu dokter gigi kayak ada lubang kecil, buat apa sih? Gue juga nggak sakit kok. Iya kan, kita sering banget kayak ngerasa nggak sakit, gigi gue juga nggak kenapa-napa, gue bisa makan gitu. Kita nggak tahu ternyata dia tuh lubang kecil kan jadi besar. Apapun didiemin
kita diemin, nggak bisa kita sikat karena dia berlubang. Akhirnya awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Itulah yang ujungnya kadang-kadang sampai nggak bisa tidur, sampai bengkak. Itu awal nggak bisa tidur, nggak bisa bengkak, itu cuma lubang-lubang kecil doang. Oh ya, kadang-kadang bisa bengkak dan bisa sakit gigi itu bagaimana bisa, kenapa bisa kena? Itu pasti sakit? itu. Nah, kalau kita udah sampai sakit, udah sampai apa, mungkin kayak orang suka bilang ini saraf gigi gue kenapa ya? Ya itu benar, itu memang benar, masalahnya di saraf gitu. Kalau udah sampai kayak gitu kan kita harus namanya perawatan saluran akar, karena di saluran akar itu ada saraf gigi kita kayak gitu, makanya sering disebut perawatan saluran akar. Apakah perlu harus sampai ke situ? Sebenarnya kalau dokter gigi sih suka-suka aja disuruh ngerjain kayak gitu kan, Iya, tapi iya, kan iya. enggak, sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu. Makanya kayak banyak yang suka bilang kayak, ke dokter gigi mahal. Iya mahal, costly, karena apa? Karena memang masalahnya sudah besar gitu Iya. loh. Kalau kita rutin berarti harusnya nggak mahal. Enggak dong, gini, kita secara logika misalnya kita nambel-nambel kecil sama kita perawatan saluran akar kan pasti beda. Nah, Cuman yang menjadi masalah terkadang kita nggak tahu ada lubang kecil karena apa, nggak pernah ke dokter gigi. Gitu ya. Iya. Ya teman-teman, kalau ada masalah tentang gigi, cari dokter. Siapa nama? Karoli ini dokter. Oh iya, kemarin ya kita udah 2 bulan. Sebenarnya saya terus terang saya sih, ya saya apa-apa juga makan. Kadang-kadang saya memang kalau orang paling susah bilang ke dokter tentang gigi. Kalau gigi nak sakit, nak ingat dokter. Iya, itu udah pasti. Kalau hari ini sakit, nanti ingat dokter, gue mau cabut nih. Kalau udah lewat langsung lupa semuanya. Iya. Ya toh? Iya, Betul. iya. Nah itu yang celaka, itu yang celaka. Iya, Nah itu Bido, celaka. tapi kemarin saya memang banyak gigi saya pengaruh. Ya habis ini kita 2 bulan ini kita nggak ada rasa apa-apa. Iya. Ngiru kan rasanya itu pengaruh juga ya, bisa juga ya. Iya, jadi Kan karangnya kan udah dibuang semuanya. iya pastinya. Jadi gini, karang gigi itu kalau udah numpuk gini, kayak di tubuh kita nih, kita tumpuk penyakit, kita tumpuk kuman kan nggak bagus. Dan gini, yang perlu kita tahu adalah mulut ini kan tempat pertama ya, tempat pertama pencernaan kita jalan. Jadi kayak ada orang yang suka bilang bahwa kesehatan seseorang tuh dilihat dari mulut dan juga dari kaki gitu, dan itu kan benar. Bayangin aja kalau kita misalnya kayak koloncat ya. Koloncat itu saya sempat kaget lah waktu periksa dengan usianya, ternyata ini lubangnya nggak ada, jumlah giginya masih komplit gitu, dan ya itu kan berarti dijaga gitu ya, dan nggak semua. Dan itulah tugas kami sebagai dokter gigi untuk mengedukasi pasien, mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan gigi dan mulut itu adalah sangat amat penting. Gitu Kayak ya. gitu. Nah, tại sao các親戚朋友姐妹kiến議các doctor Caroline lấy đi còn các cái nhìn牙齒，我希望你哋嘅牙齒被痛被nhọn atau被破皮破呢啲cái atau被大腸孔個咬去被 pen 係得các ini pengaruh jika song-song lấy dokter嚟參考，我用人打理啲嘅牙齒。嗱，你看牙齒các cái mụn kia dia atau mấy牙齒dia nggak đều là nhất tôi mày về kon gigi mai sangse kon atau baju Evan met howe dok coba dari gigi saya udah 2 bulan ada berbeda. Nah, jadi ini saya jujur aja tadi pas koloncat datang saya sampai kayak kok hasil bleaching saya masih bertahan gitu ya, dan memang sebenarnya hasil bleaching itu kalau tekniknya benar harusnya bertahan memang sampai 6 bulan, bahkan ada pasien-pasien sampai 1 tahun gitu ya, dan ternyata itu terbukti di koloncat gitulah bahwa memang apabila teknik bleachingnya dilakukan dengan bahan yang benar, karena banyak banget sekarang juga yang pengen putih ke tukang gigi bukan ke dokter gigi gitu kan, banyak kan tukang gigi di mana-mana gitu ya. Begini, harganya memang mahal tapi barangnya bahan-bahannya kualitasnya beda dan terbaik. Teknik, ilmu ada yang tidak bisa dibeli kan? Iya, kalau benar, seperti benar. ilmu itu. Iya. Kalau bakmi bisa beli. Jadi ada yang tanya, Gigi palsu bisa beli ya kan? Bisa. Ada Pak, ada tanya. Ya, Sandiko, dokter kalau ada lubang gigi apa boleh ditambal nggak ya? Coba. Oh iya, justru lubang gigi itu benar-benar harus sangat amat. Kami sebagai dokter gigi pasti menyarankan itu ditambal gitu. Jangan dicabut ya? Jangan. Jadi gini, kadang mungkin pasien akhirnya memutuskan untuk dicabut. Kenapa? Mungkin kalau ditambal udah nggak bisa tambal yang sederhana. Prosesnya akhirnya perawatan saluran akar lebih lama, makan waktu, makan biaya, tidak mungkin 1 kali pertemuan. Akhirnya memilih apa? Yaudah cabut aja deh. Iya. Sementara kan awalnya kalau lubangnya masih kecil, lubangnya masih bisa ditangani, yuk kita tambal aja, kita pertahankan gigi ini. Karena kan gigi kalau udah dicabut nggak ada gantinya. Iya benar. Iya, itu kan yang paling masalah, nggak ada gantinya. Ujung-ujungnya apa? Biaya lagi untuk gigi palsu. Apalagi pakai gigi palsu, kadang-kadang kita ngomong ya cadel-cadel ya. Pasti Bisa copot juga iya, ya. apapun yang dibikin
apapun yang nggak asli pasti kan tidak senyaman yang asli. Oh iya dong, pasti. istri saya palsu saya nggak mau. Jadi bagaimana dok gigi saya? Nih. Iya, jadi ini adalah hasil bleaching yang sudah kurang lebih 2 bulan sampai 3 Ya. bulan ya kok ya. Ya, udah songak Dan ini sangkanya masih udah hampir iya, samanya dah iya, nih. ini masih sangat bertahan. Ini Ya. nggak berubah sama sekali hasil Jadi hari ini bleachingnya. saya tak usah dong. Saya rasa nggak usah. Nah, ini dokter yang jujur. Kalau dia bilang oke, gue keluar kocek lagi nih. Ya dah. Nah, saya kan makanya kalau kadang-kadang kita mau cari dokter dimanapun sama. Karena dokter, ya ini dokter mukanya ada minyak-minyak pasti dia nggak sembarangan nih. Jadi kantongnya tebal terus. Jadi dia benar-benar mau cari kualitas bukan cari duit ya. Cari nama dan cari kualitas. Nih sekarang teman saya nih pacarnya ngomong sama dia begini-gini terus kenapa? Tapi saya terima kasih pada dokter. Biasa malam-malam kalau saya tidur istri saya pasti mukanya sebelah sana. Sekarang Saya kan nggak ada dia kan lopo biasa saya mau yang coba lihat kan lopo makanya sangat jika itu kenapa ini rahasia kenapa karena kita tidur istri bisa jauh muka buang gitu harus mau tahu yang mana atau ketek atau apa saya pikir ketek bukan apa terlalu gigi gitu ya. Dan ini fun fact loh bahwa kalau kita bangun tidur kita kadang kayak Iya. bau banget mulut gue Oh, gitu iya. kan. Itu memang pasti dong semua Iya. orang. Kenapa? Karena saliva kita, air liur kita pada saat tidur pasti lebih banyak, makanya bau. Tapi percayalah, kalau karang gigimu banyak itu pasti jauh sangat amat lebih bau. Itu pasti. Gitu ya. Pasti. Jigong. Iya karang gigi tuh kayak kita sering ngomongnya apa sih jigongan gigi lo Jigong, gitu. Nah, iya, itu iya, sebenarnya iya. karang gigi gitu. Gitu ya. Jadi kadang nafas nggak seger. Kenapa ya? Kenapa ya ini orang bau mulut? Pasti kalau kita bersihin karang giginya pasti banyak banget. Oke. Ota, sekarang begini teman-temanku dan sahabatku sekarang kalau Anda mau datang sekarang ada nomor telepon boleh sekarang telepon kapan saja boleh. Di sini ya. Nah, boleh konsultasi sama dokter rujukan itu tidak bayar ya. Iya. Nggak Jadi bayar. kita dapat free consultation kalau di Iya, sini. iya, Free iya, konsultasi. Lalu untuk scaling kita juga lagi promo. Dari 600.000 jadi 250.000 dan kalau membawa nama Mbak Miloncat. Babi Loncat kita dapat diskon lagi. Ya, Anda pasti tahu. Kita kan sosial. Kita mau cari dokter ada sosial juga. Ya, hari ini kita kalau saya semuanya kerja sama. Kalau bisa kerja sama saya, kita pasti ada sosial juga. Jadi begini, dok kan tahu dong, Indonesia ini kadang-kadang kalau gigi yang rusak orang mau datang tidak mampu juga ada, ya toh. Nah, jadi sekarang dokter ini sangat-sangat harganya bisa sahabat. Iya, Ya, harga toh? bersahabat. Ya. Makanya kita bersama-sama. Fungsi kami sebagai dokter gigi juga pasti uang itu dibutuhkan ya. Iya, Uang- benar. Ya, uang tuh pasti butuh lah. Siapapun butuh siapa? uang. Iya, iya, Tapi kita juga punya sumpah dokter. Iya. Ya kan dokter tuh semua dokter disumpah. Sumpah ya. Di depan kitab suci kita masing-masing gitu. Iya, Jadi, iya. fungsi kita ya kita pasti kita nggak bisa bohong bahwa kita nggak mencari uang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada siapapun Anak orang kita, yang istri mencari kita, uang. anak kita mau makan Iya. apa? Kita- kan Nanti harus- dokter kan mau sekolah terus. Iya, dia kuliah kemarin belum balik kan. Iya. Cuman tapi kita pasti mencari win-win solution. Jadi kita Iya. melayani, kita tetap dapat bayaran yang tepat, tapi Iya. kita juga mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat Indonesia ini juga ke arah yang lebih sehat, pasti. Iya. Yang penting dokter ini udah sumpah, kotok batunya nggak sembarangan gitu. Ada yang tanya lagi, masih Ya. sama orang ya, San Ya. Niko ya. Dok, boleh tanya apa di Indo ada tanam gigi gak ya? Oh, ada mungkin yang dimaksud dengan tanam gigi implan ya. Iya. Saya rasa maksudnya adalah implan gitu. Jadi kalau untuk mengganti gigi palsu kan ada yang lepasan, ada yang juga yang cekat atau yang nggak bisa dilepas. Kalau lepasan itu yang kayak kita suka bilang nih kayak nenek gue nih pakai gigi palsu, mungkin itu Iya. lepasan. Tapi ada juga implan. Kalau implan itu namanya ditanam. Di sini ya? pun ada. Oh gitu Dan di ya. Eka Senta Klinik untuk implan gigi dilakukan oleh khusus. Jadi dokter gigi khusus. Khusus untuk implan. Memang dia sudah mengambil sertifikasi dan itu legal oleh PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Iya. Oke dok, di sini kita apa? Terima apa aja? Coba Oke, tolong jelasin ya. dok. Jadi untuk Eka Senta Klinik sendiri kita nih terimanya dari hal yang paling basic seperti yang tadi kita bahas yaitu scaling. Iya, terus? Gitu lalu selain scaling, mungkin yang umum-umum dulu ya saya bicarain ada scaling, ada bleaching. Bleaching itu atau whitening atau memutihkan gigi ke warna semulanya. Lalu mungkin yang sering lagi kita kenal adalah ortodontik atau kawat gigi. Nah, kawat gigi di sini kita mulai dari yang lepasan, lalu sampai yang cekat pun dari yang metal sampai yang damon sampai apapun lah pasti masyarakat juga sekarang sudah
datang tuh ke kita udah kayak, dok saya mau pasang yang ini gitu, mereka juga udah mengerti gitu. Lalu untuk tambal gigi kita semua ada, cabut gigi anak dewasa juga bisa, lalu untuk operasi gigi bungsu atau gigi yang paling belakang yang suka bikin sakit, Iya. atau kita kenal dengan odontektomi atau operasi gigi bungsu di sini juga bisa. Lalu untuk gigi palsu juga ada, implan juga ada, lalu untuk kecantikan veneer kami juga melayani. Mau gigi putih kayak artis gitu bisa dok? Ya, itu Bisa. untuk yang gigi putih kayak artis gini. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau untuk bleaching kita kembali ke warna putih natural. Iya. Itu beda-beda, setiap orang beda-beda, tergantung genetik, tergantung pemakaiannya selama ini. Kalau bleaching kita tidak bisa jamin, oh saya maunya putih kayak teman saya yang itu, nggak bisa, beda-beda kalau bleaching. Kan giginya nggak dikikis, nggak Iya, diapa-apain, iya, iya. hanya dikasih obat, dikasih sinar. Tapi kalau kita maunya putihnya sama dong dok, serempak nih kayak putih ini gitu, nah itu namanya veneer gitu. Kalau veneer memang bisa, putihnya bisa kita atur. Kalau bleaching putihnya adalah natural kembali ke warna gigi semula, di mana setiap pasien berbeda-beda. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Korea lagi kalau mau mutihin gigi. Ngapain ongkosnya? Nggak perlu. Nanti kalau giginya kemarin pergi hitam nih putih, nanti cap di lu nggak kasih lo Leo. Beda ya soalnya. Banyak orang bikin muka akhirnya nggak bisa pulang. Katanya kamu dari palsu dari mana? Sampai dia nggak percaya, sampai banyak nggak bisa pulang. Makanya di sini udah ada semuanya. Makanya Ya, teman-teman semua sudah supaya. Nah, oke sekarang dia dong nih teman saya. Ya, kita coba Ayo periksa coba. dulu ya. Oke. Kita coba ke dental unitnya. Nah, thật sự các chính trị朋友兄弟姊妹，我希望你哋個你嘅牙齒要咪生細發生嘅silakan holai. Jadi makai jelek tau alinya kongam yang you diskon antai. Saya pasang. Jadi mỗi chả jisen dia tatap dia anto jisen dia kong ngakoi, tapi dia jisen dia luar biasa. Jika udah hapcok dongsi dia 全部就sosial. Ya. Jadinya ngaci thuộc ở trong pan ini đâu. Ya. Hari ini waduh, nggak tahu nih pacarnya lihat nggak? Kalau pacarnya lihat, oh ini pacar saya udah bersihin Supaya tidak gigi. menjauh lagi. Wah, Nah, jadi kalau dokter gigi itu kita pasti pertama-tama kita nggak main langsung kayak, oh ini harus diginiin, harus dituin, kita pasti enggak. oh Kita nggak pasti- boleh, nggak sembarangan lah gitu lah Iya, ya. kita Benar-benar pasti- yang mana yang kurang bagus, yang kurang jelek. Kalau nggak bisa jangan dicabut, tetap suruh jangan cabut ya. Iya, jangan. Jadi prinsipnya gigi itu sebenarnya gini, ada namanya prinsip perawatan minimal invasif. Jadi seminimal mungkin deh kita menyakiti gigi itu, seminimal mungkin kita merubah gigi itu gitu. Jadi Oh. dokter gigi itu dari kita pendidikan, kita selalu diajarin bahwa pertahankan kalau bisa dipertahankan. Oh gitu ya. Ya, karena gigi itu nggak bisa tumbuh lagi. Iya. Dia nggak bisa jadi gigi adalah satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Oh. Jadi kalau dia udah lubang ya udah lubang, Oh, gitu ya? Makanya kan lubang nggak pernah sembuh kalau nggak ditambal. Iya, iya, Nggak iya. kayak luka di kulit kita, coba kita lihat luka apa ujung-ujungnya nutup. Iya, iya. Balik lagi kan. Tapi kan kalau gigi pernah nggak kita lubang kita diemin aja, ntar juga dia balik, nggak pernah. Karena gigi adalah salah satu-satunya di tubuh kita yang tidak bisa merepair dirinya sendiri. Cuma hanya gigi ya. Iya, makanya harus dirawat gitu. Oh. Makanya prinsipnya adalah minimal invasif. Oh, pertahankan selama bisa dipertahankan, pertahankan sebaik mungkin. Gitu ya. Iya. Nah, tại sao các đi醫生咧講呢啲，所以你咧看呢牙齒嘅，要空見冇講含呢，特特咪有腿啊。當然啦，基本上人生嘅東西在心肝度咧，乜嘅可以調咩轉調補轉呢啊？即係牙齒都唔調補轉，唔調個齒真生轉呢啊。跟住嗰啲碎事，係要空呢個叫緊呢疊轉呢，唔冇講雜補，因為牙齒安難生啊。Mau antai, nggak sang nih wadah, ya, nggak bisa tumbuh lagi gigi ya. Makanya saya jelasin bahasa kek itu, ya. Nah seperti gigi saya, loh orang kemarin mau tawar saya jual berapa, saya bilang jangan dulu, nanti gigi pas susah, nih kan. Nah, asli dong. Iya. Nah, apa gimana sekarang? Nah, ini memang karang giginya agak banyak ya. Kita Iya. nggak bisa bilang banyak. Jadi Iya. memang kalau misalnya pasien datang, dok, keluhan saya bau mulut, dok, Oh. napas saya nggak segar gitu. Iya. Kenapa ya dok? Apa itu genetik? Oh, itu bukan genetik. Itu karena rongga mulutnya nggak dirawat, banyak karang gigi, banyak Iya. kotoran. Apa ya dok? Salah satu tipsnya apa? Pertama, kalau belum bisa ke dokter gigi, rajin cuci gosok gigi itu rajin. Perhatiin caranya. Jadi sikat gigi itu bukan banyak-banyakan odol, Oh, gitu ya? tapi waktunya, frekuensinya, caranya, kapan menyikat gigi itu mesti diperhatikan gitu. Percuma dok saya nyikat gigi sehari 5 kali, tapi waktunya salah, nggak ada fungsinya. Oh memang ada sikat gigi ada waktunya. Nggak, makanya kenapa
Kenapa sikat gigi harus sebelum tidur? Karena tadi saya bilang pada saat tidur saliva atau air kita tuh paling banyak. Disitulah yang bisa bikin kuman-kuman tuh happy, pesta pora mereka kalau kita nggak kuman nggak bisa sikat happy gigi juga. kita. Kuman bisa happy ya. Kuman bisa Pesta. happy, Bukan ya. manusia bisa happy ya. Salah, kuman bisa paling happy daripada manusia. Oh kok. gitu ya. Iya. Thằng đó mau. Nah kayak gitu. Nah terus apa? Berkumur, mungkin kumur ya. Obat kumur masing-masing ada preferensi gitu. Dokter gigi tidak pernah menyarankan suatu merek obat kumur gitu, karena apapun fungsinya sama apabila dibarengi dengan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan gigi dengan mulut yang sehat, dan juga kontak dokter gigi yang rutin. Oh gitu ya. Nah, tại sao các kalau hiểu dia ngã chỉ东西dia mấy con như sệ như sợ lên ngã mấy mô dùng tapi juga si kita mình cái mang sợi mũ dia xiên sợ ngã sợ ngã lấy sợi mũ sẽ东西Jim bưởi dia các cái hiệu suy thế cũng to hiệu suy to chỉ cái cùng ban pesta cái yoga cái theo một cái phân kai lo dia bởi chủ ngã trên trong nhân viên nhiều ya. Nah coba kita hari ini lihat ini cuma diapain? Oke. Kita mulai dengan scaling. Iya. Jadi scaling itu sebenarnya nggak sakit sama sekali gitu. Jadi Iya. apapun dimasukkan ke dalam rongga mulut kita pasti wajar aja kalau ada rasa ngilu, Iya. nyeri gitu. Tapi nggak ada sakitnya gitu. Yang Gitu sakit ya. itu kalau udah sakit gigi baru sakit. Oh gitu. Iya kan? Tapi kalau kita mengobati di awal pasti nggak sakit. Oh. Enggak kok kemarin kita. Ada komentar bilang apa? Beberapa nyimak, terus beberapa ada yang terima kasih jawaban yang tadi udah dijawab. Oh, iya dong. Coba makanya harus mau sering-sering sama Don loncat. Pergi kemana pasti ada nasihat untuk Anda semuanya. Betul. Nah, jadi ini alamatnya di Jalan Pluit Timur Raya nomor berapa ya? Nomor 30. Suruh Jadi catat. tempatnya sama bersama dengan Dokter Ekles ya. Jadi ini masih Ekles Family ya. Cuma ini yang bagian untuk gigi saja. Nah, dan teman-teman kalau penasaran masih mau nanya lebih dalam lagi. Nah, tadi nomornya sudah kita pinkan ya tadi ya. Jadi free konsultasi ya ke nomor 0856 9589 4051. Nah, jadi ini adalah pengerjaan scaling ya. Scaling itu membersihkan jigong-jigong di gigi Anda. Ya, thật ra kita dia temajikat toma besang hajikat kan di cái thì như kita tới cái lỗ phố đó vậy muốn mấy cầm con đi cái miệng cái như còn mấy bề màu đấy chứ mấy kia còn như tí nhất最超級冇意思vậy đó à jadi kim pun như thế ngan mệt chàng lại cung phố tạt tập bệnh để cắt chéo nha ngã lỗ phố như con à所以mỗi đống pin này đó cái giỏ nha ngã chỉ ăn hiong giỏ đó ya kita ya lo ya li nggak hit mau như tao Nah, scaling tuh simpel ini ya. Ya udah kita bersihin aja plak-plaknya, kita Oh, bersihin gitu ya. giginya. Harusnya nggak ada rasa sakit berlebih. enggak lah kemarin kita lah tapi sedikit ada lah ya wajar lah Kaget ya, mungkin ya kaget. kaget Ya, respon kita gitu. ini teman saya belum pernah datang sekarang dia jual santai aja tuh nah Nah, apalagi kalau teman-teman yang anaknya tuh susah banget nih ya diajak disuruh sikat gigi. Nah, Iya. itu harus banget sering kontrol lah ya. kadang-kadang kalau gigi sakit bisa bikin orang stres juga ya dok ya Bisa banget dong. Karena kan sakitnya bikin nggak tidur. Nggak tidur ya. Iya. Karena kadang beneran lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi tuh sakit. iya Sakit. daripada Jadi dulu selama- sakit iya. hati gitu Dulu ya sakit gigi kan, iya Om? benar Jadi dulu selama saya sekolah, dulu waktu kami stase di rumah sakit, itu bener-bener kami nyata ngeliat orang sampai sesak nafas karena awalnya cuma gigi berlubang, akhirnya jadi abses, jadi kemana-mana. Itu dulu sebelum saya masuk ke kedokteran gigi ini, sebelum saya sekolah, emang iya ya gigi bisa bikin manusia sampai akhirnya meninggal, sampai sesak Bisa nafas. ya? Nggak masuk akal kan terkadang gitu, tapi ya itu memang itulah pasien yang kami tangani. oh bisa sesak napas juga Bisa. bukan asam lambung sesak napas dong Enggak, sesak napas karena abses. Jadi absesnya dari sini akhirnya turun ke sumbu mandibular, ke bawah, kemana-mana akhirnya. jadi gigi pengaruh besar juga ada untuk Iya, nyawa kita ya pengaruh, sangat pengaruh. Tại sao các như kita dia jika cái ngã chỉ ya bởi thùng bởi mình những các cái sim con chủ chặt ở đó bên sang sim chặt ở đó chặt hi ở đó cacing itu dia ngã chỉ pengaruhan ya kadang-kadang gigi bisa jadi penyakit dari mana-mana bisa juga dok ya Bisa, sangat. ya kalau jika ngã chỉ phải đó bởi khen rồi bởi ngã theo na ya bởi thùng đi ya thùng mai thùng
với biang sang địa chỉnh biang này đâu ai một thầy sẽ can như tôi lại tàu ali bây giờ như bây giờ anh em thông tu ngày ngã chỉ lấy ali konsultasi kak dokter Caroline ini luar biasa. Iya, nomor telepon boleh teleponnya kapan waktu datang silakan ya. Nah, oke. Sambil scaling gigi bisa sambil nonton juga ya. Jadi Ya. biar nggak bosen. Ini saya kasih lihat cara scaling gigi ya. Jadi kalau teman-teman yang takut ke dokter gigi sebenarnya nggak perlu takut ya. Itu nggak sakit sama sekali loh. Ini gigi bagian atas dalam ya. Bagian bawah sekarang. Thế rasanya enak ya. Kadang-kadang anjir thau đâu mẹ tỏ ra nga chỉ nếu thau. Tuh lihat nih. Jadi sebenarnya scaling itu proses scaling, tindakan scaling itu juga cepat banget dilakukan. Oh gitu ya. Ya, scaling tuh bukan tindakan yang lama gitu. Jadi 4-6 bulan sekali kontrak ke dokter gigi minimal kita lakukan scaling gitu. Nanti Gitu kan ya. dokter gigi saat kita buka rongga mulutnya, oh ada lubang di sini. Dan semua pasti dengan persetujuan pasien gitu. Oh enggak dok, kami belum mau ditambal. Pasti dokter gigi juga nggak mungkin maksa. Iya benar Yang terbaik silakan. yang bisa kami lakukan sebagai dokter gigi, sebagai klinik adalah memberikan edukasi, memberikan perawatan yang baik dengan harga yang pastinya pas di kantong. Apalagi Iya. kalau masuk dengan bakmi loncat ya kak. Oh iya tenang. Thầy kan như tôi bây giờ konsultasi cả dokter kalau mà xong con khi mà còn langsung chuyện như tambah itu sih. Kak như còn như tí như macam yang begini kita udah konsultasi kita kasih dia kesempatan mikir-mikir dulu apa. Iya, Dia tidak betul. paksa. Jika bukan paksa dia punya khẩu homo macam siang. Sok mau nah. Nah, kalau kacanya sang saya mesti tiji mau lon oke? Nah, Ya. bagaimana? Kerasa kayak ada yang Bolong. bolong, jadi Ah. udah Iya. ada kayak yang keangkat, kayak tadinya tuh kayak penuh, sekarang kayak kerasa di Pasti. ringan banget. Jadi kalau kita mainin pakai lidah ke gigi depan Enak kita, ya? gigi bawah, pasti kita kan kayak oh penuh nih, penuh kan gigi bawah kita kalau kita mainin pakai lidah. Karena gigi itu pada dasarnya berjarak gitu. Jadi kalau kita mainin pakai lidah, terus kita ngerasa kayak gigi kita rata, oh itu yang menempati jarak kalian adalah karang gigi. Itu adalah plak, bukan gigi gitu. Habis ini langsung kayaknya anginnya gampang keluar gitu ya, bagus ya. Jadi lidah Gila putih lidah sekali. Lidah pasti akan jadi di sini-sini kan jadinya lubang nggak? Jadi bukan lubang, jadi ada jarak. Oh, Karena jarak. memang Memang harusnya asli berjarak. begitu. Iya. Dia coba anak kecil buat tumbuh kan begitu. Iya berjarak gitu. Waduh. Yang nggak berjarak. Coba gini. karena Penuh. Nanti pasiennya langsung bilang, oh my god gitu. Iya penuh. Jadi giginya masih oke nggak? Oke. Jadi makanya teman-teman kita jangan banyak dengar bilang wah kamu giginya rusak begitu ya. Makanya kita selalu bertanya dokter dulu gigi ini kayak tadi kemarin kan dia bingung dia bilang wah gigi begini nanti gini. Kenyataan giginya masih bagus semua ya Iya kan? gigi masih bagus. Dan gak sakit, Nggak sakit kan? Tuh coba senyum persodan. jadi bawaannya pengen senyum terus. Apalagi kalau di bleaching. Bleaching ya? Iya setelah scaling bleaching. Biasanya memang di sini tuh perawatannya kalau untuk bleaching kita scaling lalu bleaching. Gitu ya? Kayak kemarin saya gitu ya? Iya. Tuh nih, hai. Coba semua giginya gini. Bleaching itu benar-benar merubah penampilan loh bleaching. Iya. Mungkin terkadang pasien kalau scaling yang merasanya di pasien kan, oh nyaman nih nggak bau mulut lagi karena gigi hilang. Tapi kalau bleaching itu kan sesuatu yang nyata. Pasti orang lain kan lihat giginya nggak kuning ya. Ya. Gitu. Tapi kemarin saya selama ini habis jadi bleaching sini saya jual bakmi rame juga. Kenapa? Mungkin lihat saya kan senyum terus gini. Gua kan nggak pakai masker, gua kan pakai ini. Facial. Facial. Jadi kan bisa kayak jadi mungkin kadang kan kalau kita juaran, kalau giginya hitam-hitam orang dia makannya gili dong. Kalau gigi begini siapa nggak suka? Jadi ke satu lihat wah ini penampilan kok ini kok giginya bersih sekali. Jadi setidaknya kita mau makan tuh semangat. Iya dan Coba giginya gini tinggal 1, 2, 3 gini kuning hitam-hitam. Iya, Jadi terus kita makan takut ya. Kita juga nggak bisa lepas kesehatan gigi dan mulut sekarang itu udah part dari kecantikan. Ya gitu ya. Iya, muka kita bagus nggak jerawatan tapi gigi kita kuning,
Gitu. Nah, tại sao các ngài hy vọng nó chỉ có mấy tung si nhìn mắt kayak hay còn ngã chỉ về bu dia nhưng ngã còn một sen chun. Ya, tapi kalau saya kong ngã rahasia dia chứ mình ngài đi mệt điều ngã chỉ dia ngã sen đi dia. Bến chén những gì còn lá ho. Jam 2 tutup jam 1. Ludes sih. Oke, teman-teman, Jumun Mayata, ada yang ngomong lah? Ya, Belum ada yang nanya. mau nanya. Jadi dok, terima kasih. Sama-sama. Teman saya sekarang udah segar. Nafasnya pasti segar. Nah, dan dokter banyak kasih apa ya, kasih masukan tentang gigi, informasi begini. Ya, saya terima kasih banyak. Iya, kami juga terima kasih. Ya, jangan lupa kalau Anda mau tentang konsultasi sama dokter Karodin langsung telepon. Ya, Ya. nomornya sudah disematkan ya. Ntar akan saya taruh lagi di Ya. ini. Oke, sampai sini dok. Ya, Thank you. ya, terima Dadah. kasih. Thank you. Ya. Dadah. Dadah. Nih nomor teleponnya jangan lupa ya. Nah, thank you.